Kenapa? Tidak ada manusia yang tidak diganggu. Iya. Aku tetap mengganggu. Ada cerita misteri yang tertinggal di jalanan. Ini yang terjadi di Jembatan Cirahong, Ciamis, Jawa Barat. Jembatan yang menghubungkan wilayah Ciamis, Tasikmalaya ini biasa ramai saat siang. Namun, siapa sangka jembatan yang punya pemandangan elok ini sering memakan banyak korban. Ada dugaan tentang campur tangan gaib dalam kasus jembatan ini. Karena itu, kami mencoba menelusuri. Saat ini saya bersama Pak Hakim sudah berada di Jembatan Cirahong. Iya, Pak Hakim, kita udah sampai di Jembatan Cirahong ini. Dari informasi yang saya terima memang cukup menarik, mengandung banyak sekali mitos, banyak sekali cerita-cerita di tengah-tengah masyarakat, terutama fenomena orang yang bunuh diri. Jadi mereka ada beberapa kejadian lebih dari 2 orang yang mereka mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri pas di tengah-tengah jembatan ini. Ini memang energinya cukup kuat di tengah ini. Apalagi di bawah ini dasar sungai ya, sungai yang cukup dalam, di atas ini rel kereta. Ini fenomenanya cukup lumayan ini di tengah ini. Auranya sangat besar, aura magisnya ya. Sangat besar. Terutama kalau kita melintasi rel di atasnya itu banyak sekali gangguan atau dorongan-dorongan seolah kita menginginkan untuk terjun. Apa benar ada campur tangan gaib di jembatan ini? Tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama Anda? Ini Sahaya. Siapa Anda? Bisa sebutkan nama Anda siapa? Nah, di mana ya? Ya, jembatan. Dari mana asal Anda? Jembatan atau sungai? Oh, dari sana. Dari jembatan? Kalian merasa terganggu? Anda bisa membantu menceritakan sejarah dari jembatan Cirahong ini? Anda tahu sejarahnya seperti apa? Ya, ada tahu sejarah ini jembatan Cirahong. Lalu apa yang Anda tahu tentang tempat ini? Salam lo. Hah? Oh, salam lo. Usaha. Dilarang siapa? Namanya siapa? Janggi. Siapa? Janggi. Kalajanggi. Ngaga di kulon. Ada hubungan yang Anda dengan jembatan Cirahong ini? Tapi Anda tahu kan situasi di jembatan itu banyak makhluk. Tahu? Iya. Teman Anda juga? Bukan. Banyak yang sering mengganggu. Ganggunya seperti apa? Gangguannya seperti apa? Sering menampakkan diri? Ya? sepertinya makhluk ini tidak mau berbagi informasi dengan kami. Anda mau dikeluarkan? Anda keluar aja ya? Mau? Iya mau. Tiba-tiba, seseorang berlari ke arah rel kereta. Ada apa ini? Tetap di Dua Dunia.
Seseorang tiba-tiba berlari ke arah rel kereta. Sepertinya ada makhluk yang merasuk ke raga ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa sebutkan nama Anda siapa? Sayang, makhluk ini enggan berbagi informasi dengan kami. Kali ini ada makhluk lain yang datang ke tubuhnya. Saha, iya saha. Kalian masih kurang puas, datang lagi kemari. Karena kami belum mendapatkan informasi yang bagus. Ya, penunggu di sini mau dia nanti datang. Nanti kami tunggu ya, karena kami membutuhkan informasi. Ya, ya sudah, keluarkan kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa Anda? Kalian yang mau perlindungan saya. Siapa ini? Dengan siapa ini? Raja pula ambaruhan. Kunaon mana nah? Hayang nyawa bae urusan aing. Kunaon? Kami ingin mengetahui sejarah dari jembatan Cirahong ini. Dan banyak sekali mitos-mitos yang beredar bahwa jembatan ini sering digunakan orang-orang untuk mengakhiri hidupnya. Apa benar gitu? Semut. Iya. Jika seorang hamba Tuhan yang sedang dalam masalah, suka dari Apa yang mereka lakukan? Orang-orang yang bermasalah itu apa yang mereka lakukan? saya tiup. Oh, suka dipengaruhi. Iya nah. Telinganya? Lalu dia loncat ke hadap. Oh, Sejak kapan sejak ini kapan sih dibangun? Ratusan tahun. Benar pada saat zaman Belanda? Memang biasa di zaman baheula Belanda. Ngan sencana ieu encan aya. Aing geus aya di. Biasa salik. Saliknya juga. Sok sila ki. Sila. Berarti Aki ikut menyaksikan pembuatan ini. Saya mau Gimana sih Iya. proses pembuatannya itu, Ki? loba anu bae. Terus yang korban itu sengaja dijadikan tumbal atau memang terjatuh di saat pengerjaan jembatan, Ki? Kahiji manusana satares. Yina udah kosong. Iya. Kedua aing kieu ayo geura loncat cia awas ya bentar. Oh, Jadi jadi Anda bantu untuk mempengaruhi ya? mempengaruhi ya. Nepi dunia hancur. Aing tetap. Kenapa sih alasannya Aki melakukan seperti itu tuh alasannya apa gitu, Ki? Ada keuntungan untuk Anda. Memang ada keuntungan anak. Seperti apa keuntungannya? Kahiji sepados aing loba putra wayah. Lalu? Anu kedua memang itu untuk loba di sini. Terus kenapa sering ada perwujudan yang mengganggu orang-orang yang Orang yang lewat. lewat ini? Itu anak buahnya Aki atau gimana, Ki? Emang Aki suruh? Memang saya suruh. Kenapa? Sebab begini ya. Hari di lembur-lembur lainnya supaya dibiarkan kotak Kotak teh naon? Buat ngisi duit? lain Apa ya? dibere palang Pelang? Oh. Dia makam keramat rohan. Oh gitu. Jadi Aki minta dibikinin makom Kalau nggak atau dibikinin, petilasan. akan ada korban terus. Gitu. Terus kalau ada orang yang berputus asa gitu melewati tempat ini, Aki pengaruhi mereka. Ya, aki tiup ieu nah. Ayo, geura loncat sia, awas sia, loncat sia. Siang ke jadi batur aing sia. Ayo loncat sia. Terus tadi itu kenapa, Ki? Waktu saya kan pernah melakukan mediumisasi juga gitu. Dari beberapa makhluk yang masuk kok mereka dilarang untuk bicara, itu emang Aki yang larang. Kenapa harus dilarang? Apa harus Anda yang berbicara langsung? Kenapa dilarang, Ki? Memang saya larang. Alasannya apa, Ki? Dari dulu aing embung diganggu ku mangusa. Tapi ayeuna karak aing. Kenapa, Ki, merasa terganggu, Ki?
Kenapa alasannya? Apakah karena kami akan meluruskan sebuah mitos? Apakah kami akan memberikan sebuah pembelajaran? Memang kemarin saya sudah awas ya. Awas ya. Baledok siap lamun siap berbejat ku manusia. Lalu yang suka mewujudkan diri di sekitar jembatan itu siapa? Kan katanya ada sosok perempuan atau motor Aki memang menita putra wayah Aki. Berubah siap wujud siap. Ulah banget nak. Jorekan banget nak. Kadang sok dijorekan banget nak awewe. Jadi Aki dan sebangsa Aki itu bisa berubah sekehendak hati ya. Apa tujuannya Ki perwujudan itu? Perwujudan itu teh membuat manusia sian. Namun dia kos kemana? Kalau kendaraan-kendaraan gaib itu benar ada? Motor hiji. Kenapa kok ada motor bisa tiba-tiba hilang gitu? Padahal dia tuh masuk ke dalam, pas di tengah itu tiba-tiba hilang gitu. Pan aku udah menita. Tah, ayo cocokan. Sok. Ulun kan. Ulun bangun ke kemana ke? Ya dia. Atuh boncengan aki ngeunanya. Oh, jadi yang disamarkan itu motornya atau penglihatan orang yang melihat gitu? Pandangan manusia. Jadi seolah-olah berhalusinasi gitu Ki. Melihat seperti wujud tertentu padahal nggak ada wujudnya. Parawa. Kadang-kadang manusia teh sok nongok. Oh. Iya, memastikan ya. Eta naon. Aki masih ada goblok sia. Terus Aki masih pengen terus seperti itu Ki? Pengen menggoda manusia. Aki kan diinginkan eta seumur hidup dunia can hancur Aki masih kan. Jadi Aki sebenarnya nggak bisa menggoda seluruh manusia Ki ya? Saya mohon. Tertentu aja yang Aki bisa goda ya. Mohon. Terutama yang jiwanya kosong. Kosong betul. Yang putus asa itu. Betul mana? Aki Muslim nggak sih Ki? Muslim naon? Orang yang beragama Islam Ki, yang menyembah kepada Tuhan yang esa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Aki pasti sering atau di sini kan mayoritas Muslim sering dengar ajan. Suara ajan. Eta mah urusan dewek-dewek. Yang Aki urusan manusia urusan aing ya aing. Di bangsa Aki juga ada kan yang Islam Ki? Dulu di grup Aki jarang. Aki sen ngedenge manusia. Eta naon grup oh gitu. Jadi pipeluan Aki teh. Aki juga belajar kepada manusia Ki. Semua. Berarti suka meniru ya apa yang dilakukan oleh manusia? Oh. Apa yang paling Aki sering tiru dari manusia apa Ki? Sok nampo jaman nginum. Aki ngasan nginum. Maksudnya minum apa Ki? Minum Eta manusia. Gini eta manusia lumpangna gitu soalnya. Oh gitu. Gitu arek ngasana Aki ngasahan seutik. Mabuk. Dia jadi liar si aing teh. Aki juga ikut liar. Nah, dapetinnya dari mana? Terus Aki gimana bisa ikut menikmati minuman itu gimana Ki? Nah, itu hanya ada di alam manusia. Ngani eta wae geus eta pan tanya manusia urusan goib tanya manusia. Apa Aki juga ikut minum bersama orang yang sedang bermabuk-mabukan gitu? Anu mabuk manusia sok mabuk eta teh lain manusia setan. Kenapa Anda menyebutnya seperti itu? Aki jadi mel apaan saruang yang Aki eta. Terus yang Aki suka benci terhadap satu manusia itu apa Ki yang Aki benci banget gitu? Aki embung nu asup ka jero eta nu make ieu naon teh sarung embung Aki. Ya. Maksudnya yang sholat Ki? Embung Aki mah. Nggak mau, Aki nggak bisa masuk ya. Apa Aki melihat sinar di tubuh orang itu Ki? Orang yang rajin ibadah Ki? Iya, Sinarnya apa? Warna apa cahayanya? putih. Terus kalau Aki misalnya mendengar orang yang membaca Al-Quran gimana perasaan Aki? Aku lompat we kata kayak gitu. Nah, kali itu dah. Lompat Aki. Takut Kenapa Aki ya? ketakutan ya? Kabe, ayo gerak lompat. Lompat kabe kali. Kalau misalnya nggak lompat, apa yang terjadi Ki? Kalau Aki misalnya nggak kabur, yang terjadi itu apa Ki? Para ranas di jero betengan. Emang apa bedanya Ki orang yang sholat sama nggak sholat itu kalau di dunia Aki? Kalau di dunia Aki lamun teu salatnya Iya. itu kosna bebas. Jiwanya itu bebas gitu. Kamu bebas. Jadi Aki arek naon ke? Arek naon ke? Aki teh sebenarnya wujudnya seperti apa sih itu? Iya. Oh, ada tanduk ya Ki? Panjang. Telinga apa tanduk? Tanduk. Terus telinga Aki kecil apa gede? Iya gede iya tanduk.
gitu. Iya nah. Aduh, rada letik sakit ya dia. Sakit ya. Mata teh kakarak ayeuna seumur umur aki bicara dengan kalian. Biasanya nggak pernah ngomong Ki. Hanya mengganggu aja Ki ya. Cuma pesan akinya. Kenapa pesanannya? Ulah sok ulin kaluhur ieu. Emang Aki nggak mau diganggu atau dilewati manusia. Tapi kalau ada manusia yang mau lewat gimana Ki? Mun main apunten. Abah lewat. Ayo sok lewat. Tapi kan mereka tidak melihat Anda. Pan di daerah dia nggak senang kabeh manusia di dia. Kalau dia menyebut atau berdoa atau berzikir sambil melangkahkan kaki. Aduh, Aki nggak kuat. Aki lompat. Terus setelah Aki sekarang bicara sama manusia, terus gimana? Mau masih ganggu lagi? Tapi Aki ada nanya tujuan mana teh sebenarnya naon? Oh, Hayang melu Aki gitu. kita hanya ingin mencari informasi karena masyarakat Ciamis gitu pada umumnya gitu mengetahui tentang keangkeran jembatan Cirahong yang sering digunakan untuk bunuh diri. Iya, kita mencoba untuk menguak misteri itu gitu dan memberikan sebuah pembelajaran kepada masyarakat gitu bagaimana mensikapi sebuah tempat gitu. Terutama makhluk seperti Aki ini gitu. Cuman itu aja sih Ki. Apa yang terjadi setelah ini? Tetap di Dua Dunia. Oke deh Ki. Anu manusia berbumi di dia ya. Mau pesan apa Ki? Sampaikan aja Ngomong aja, apa Ki. yang Anda ingin sampaikan. Kalau apa namanya malam Jumat, Kenapa malam Jumat Ki? tolong Aki bere daangan. Jangan Ki, saya nggak setuju Ki. Kunaon? Karena itu dilarang oleh agama kami Ki, memberikan persembahan, sesajen, makanan kepada sebangsa Aki. Tadi teman Ya nggak boleh Ki, apapun alasannya Ki. Jadi sekali lagi Aki nggak bisa mempengaruhi hamba-hamba Allah yang selalu taat kepada Allah. Kalau begitu Aki sanggup entah ya Apa berbumi di dia. Apa tuh? Kenapa? Eta naon teh kain beras. Kain putih. Aya buku leutik, Mm-mm. lu aya bacaan. Pendemkeun ke ieu di rumah. Oh dipendam, ditaruh. Terus? Wah, mau Aki mau ganggu. Nah, itu juga nggak boleh Ki. Eta pendem naon? Jadi begini Ki ya, agama saya, agama kami, agama pribumi di sini mengajarkan kepada kami semua untuk tidak melakukan permohonan pertolongan dari bangsa Aki. Kalau kita mau memohon pertolongan perlindungan dari gangguan bangsa Aki, kami harus mendekatkan diri kepada Allah, memohon pertolongan kepada Allah dengan zikir, dengan sholat, dengan membaca Quran, bukan dengan cara memendam sesuatu. Karena kami yakin walaupun kami melakukan segala keinginan Aki, bangsa Aki akan tetap menggoda kami. Karena kita hidup masing-masing aja Ki. Silakan Aki mengganggu dari umat Islam yang memang mereka mempunyai tipis imannya, yang jauh daripada Allah. Silakan Aki ganggu, tapi ingat Aki nggak bisa mengganggu hamba Allah yang dekat kepada Allah, yang selalu beribadah kepada Allah. Disertai zikir dan doa. Silakan Aki mengganggu orang-orang Islam yang mabuk-mabukan, yang melakukan kemaksiatan terhadap Allah. Kami nggak bisa melarang. Tapi ingat, Gimana? nah itu nggak apa-apa. Karena itu sudah merupakan perjanjian bangsa Aki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjerumuskan manusia menjadi teman-teman Aki. Tapi selagi dunia ancan hancur, Ya, bangsa jin tetap mengganggu kan? iya betul. Hah? Iya, Itu Ki. benar. Itu benar Ki. Nggak ada manusia yang tidak diganggu. Iya. Aku tetap mengganggu. Oke, Ya. terima kasih. Aki keluar sendiri ya. Setelah panjang lebar bercerita, Syarri ma khalaq, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah.
Makhluk ini meninggalkan tubuh Pak Engkis. Pak Hakim, dari seluruh liputan kita malam ini, hikmah apa yang bisa kita ambil malam ini? Ya, menarik ya. Cukup dan cukup banyak yang bisa kita ambil sebuah pelajaran, sebuah hikmah dari perjalanan kita pada malam hari. Terutama dalam dialog-dialog kita ya. Tanpa disadari mereka sebangsa jin yang tadi kita berdialog memberikan trik-trik ya. Trik-trik atau tata cara mereka dalam menyesatkan manusia. Langkah pertama banyak jin-jin itu memohon atau meminta dibikinkan sebuah makom, petilasan agar kita manusia itu menghormati mereka, memohon menyandarkan perlindungan kepada mereka gitu, artinya agar mereka tidak mengganggu kita membuatkan sesuatu kepada mereka. Ini menarik karena memang banyak dari sekian petilasan, sekian makom-makom yang ada campur tangan makhluk gaib di dalamnya dalam menyesatkan manusia. Lambat laun petilasan yang telah dibangun akan menjadi tempat pemujaan, tempat meminta gitu, tempat memohon tentu saja kepada selain Allah. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tanpa disadari juga dia berkata tentang kalau kita tidak terpengaruh dengan bujuk rayu mereka meminta sesuatu yang lebih ringan, yang menurut akal kita, logika kita, itu mah nggak apa-apa gitu. Mudah dikerjakan. Mereka hanya meminta kain putih yang ditanam dengan ada bacaan atau diberikan apa. Itu mungkin sangat halus ya. Tetapi tanpa disadari itu pertama yang mereka minta. Tetapi setelah itu tentu hati kita akan, setelah nyaman dengan kehadiran mereka, dengan pertolongan yang mereka berikan, kita akan menghamba akhirnya kepada mereka. Itulah cara-cara yang sering mereka lakukan. Padahal jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah mengingatkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Itu adalah salah satu langkah-langkah setan dalam menjerumuskan kita, khususnya umat Islam gitu. Agar hati ini bisa selalu terjaga dari tipu daya mereka, tentu saja dengan ilmu, dengan amal, soleh, dan lain sebagainya. Sekali lagi kami sadar, banyak cara makhluk jin menjerumuskan manusia. Tuhan jadi tempat bergantung dari segala gangguannya. Kalau dia menyebut atau berdoa atau berzikir sambil melangkahkan kaki. Aduh, aki nggak kuat. Aki lompat.